Kopi itu ditebang, Pak No. Oh, Pada tahun jadi 2018. hal itu yang melatar belakang. Awal itu, Pak No. Jadi kita cari tahu kenapa kok kopi banyak yang ditebang, Pak No. Karena memang itu bisa jadi tinggalan nenek moyang dulu kan, Pak No, ya, di kebun rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat destinasi. Nah, jumpa lagi dengan kita di program Jalan-Jalan Sambang Destinasi. Setelah beberapa kali kita mencoba berkeliling menyelusuri sudut potensi wisata yang ada di Songgon, baik wisata alamnya, wisata buatannya, bahkan wisata minat khususnya, dan potensi yang lain. Kali ini, malam ini kita mencoba mengupas, membedah, bincang tentang potensi yang lebih spesifik lagi. Kopi. Ngomongin kopi tentunya akan semakin membuat kita lebih gayang untuk ngobrol, bincang tentang program Sambang Destinasi ini. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang kopi Songgon. Kita ketemu dengan teman-teman penggiat komunitas penggiat kopi Songgon yang menamai kelompoknya Bolo Kopi. Malam hari ini spesial, kita ngobrol dengan sahabat kita Cak Ari, ya, Cak Ari yang merupakan anggota dari teman-teman komunitas penggiat kopi Bolo Kopi. Selamat malam Cak Ari. Selamat malam Mas No. Bisa perkenalkan diri dulu, terus ini berada di mana nih? Siap Pak No. Base campnya Bolo Kopi. Perkenalkan sahabat destinasi Pinus TV. Nama saya Ari atau bisa disebut Mas Ari dan Cak Ari. Saya adalah salah satu anggota dari komunitas Bolo Kopi yang beralamatkan di Dusun Gumuk Candi, Desa Songgon, Kecamatan Songgon. Oh iya Cak Ari, Oke. Ngomongin di Songgon ini ya, tadi sempat saya buka dengan beragam daya tarik yang ada di Songgon ya. Wisatanya yang begitu banyak, baik wisata alam, wisata buatannya, terus ada wisata minat khusus, ada beberapa teman-teman operator penggiat wisata minat khusus, ada arum jeram dan lain sebagainya, wisata outbound dan lain sebagainya. Nah, Songgon selain durian ternyata juga mempunyai potensi yang luar biasa, yaitu kopi, yang mana di luar itu menjadi perbincangan hangat nih, perbincangan hangat. Kopi Songgon itu ternyata punya kekhasan sendiri dibanding daerah lain. Nah, ini hal menarik. Coba kita tanyakan nih ke Mas Ari itu ya, mengapa sih Mas Ari dan kawan-kawan dalam komunitas Bolo Kopi itu tertarik membangkitkan usaha ekonomi kreatif dengan produksi kopi lokal Songgon? Bisa cerita Cak Ari? Oke, siap. Jadi gini Pak No, ya, kita cerita sekaligus berbagi ke teman-teman ya, tentang apa tadi pertanyaan dari Mas No. Jadi dasar dulu ya, dari awal Bolo Kopi berdiri itu ada beberapa pemuda di dusun kita Pak No. Dusun Gumuk Candi ini yang sedikit miris melihat tanaman kopi itu ditebang Pak No. Pada tahun jadi 2018. hal itu yang melatar belakang. Awal itu Pak No. Jadi kita cari tahu kenapa kok kopi banyak yang ditebang Pak No. Karena memang itu bisa jadi tinggalan nenek moyang dulu kan Pak No ya, di kebun rakyat. Ternyata tergerusnya itu karena ada tanaman lain ya Pak No. Terutama di pohon sengon yang mungkin waktu dianggap itu lebih potensial, dianggap lebih potensial. Jadi dari sana kita cari tahu, setelah kita cari tahu, kita coba gali. Jadi kita coba gali dari kopi ini, kenapa sih
kok seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita sama teman-teman mencoba untuk meroses kopi dengan baik dan benar ya. Melalui proses SOP bagaimana kopi itu dijemur, dipetiknya harus yang merah, dijemurnya dengan seperti itu. Sampai seperti di itu. Di komunitas itu dipelajari bersama dengan teman-teman penggiat di Bolo Kopi. Gitu kita pelajari sama-sama Pak No. Jadi setelah kita proses dengan baik, alhamdulillahnya dari tahun 2018 itu kita mulai berproses. Iya. Pada 2019 akhir itu ada COVID nggih. Pas waktu itu banyak teman-teman penggiat wisata juga yang sempet gimana nggih Pak No? Hampir kolab lah. Hampir kolab. Tidur gitu ya. Di situ kita mencoba untuk menyemangati dan kita bangkit sama-sama. Bangkit bareng-bareng. Dari kopi dan wisata itu kita bisa Pak No. Jadi asalkan kita semangat. Ternyata setelah kita proses dengan baik dan benar, alhamdulillah pada ada respon. Ada respon positifnya di 2023 ini. Iya. Harga kopi yang diproses secara biasa aja, nggak SOP seperti kita, itu sudah mencapai, per malam ini kita bahas itu sudah 40.000 per kilo. Itu yang biasa Pak No. Yang dalam bentuk green bean. Green bean Pak No. Itu green bean sampai 40. mencapai 40. Padahal sebelumnya cuma harga di 20 sekian. 22, 25 lah kemungkinan waktu itu ya. Sampai ada yang terburuk itu 18.000 juga pernah Pak No. Kalau untuk yang SOP yang kita bikin sudah mencapai premiumnya, kita bisa menjual sampai di 70.000 untuk green bean. Keren. Itu green bean-nya sampai di 70.000 ya, dengan sistem sortir yang ketat gitu. Iya. Kita ada beberapa sortasi ya, dari mulai petik merah, di situ disortasi lagi cherry, sortasi green bean sebelum kita roasting Pak No. Jadi mungkin untuk kenapa alasan Bolo Kopi itu berdiri juga dari situlah Pak No. Alhamdulillahnya berangkat dari keprihatinan banyak yang dipotong karena menganggap ada pohon tanaman lain ya, yang lebih potensial. Mungkin ada lain hal yang melatar belakangi hal itu. Semisal nih contoh, karena kalau dijual green bean ini kita lebih murah. Kita coba berangkat dengan teman-teman dengan diolah, di roasting hingga menjadi kopi bubuk dengan beberapa produk ya. Beberapa produk ada premium lagi seperti itu yang meningkatkan daya jual. Atau bagaimana Cak Ari kalau latar belakangnya lain? Untuk menyikapi jawaban tadi nggih Pak No. Jadi memang benar kita sudah melakukan kita sudah melakukan roasting untuk kita jual agar harganya jauh lebih tinggi lagi. Meningkatkan UMKM. Kita juga memberdayakan beberapa, bukan hanya petani kalau sudah di kemasan seperti ini ya Pak No, mungkin kemasan ini kita juga bisa berbagi sama teman-teman yang lain karena akan sejalan dengan UMKM naik kelas ya yang ada di Banyuwangi teman-teman sekalian, seiring dengan program pemerintah ya. Jadi kita tingkatkan bahwa kita yang tinggal di pegunungan kita juga bisa mempunyai rezeki kota lah Pak No, bahasanya seperti itu Pak No. Keren. Menarik ini Cak Ari. Terus Cak Ari itu tadi ya Cak Ari menyampaikan ingin mengangkat nilai tambah jual dari petani. Terus Cak Ari juga memberdayakan petani, tidak hanya petani saja tapi beberapa pengepul kecil di lingkungannya untuk diambil kopinya diproduksi oleh teman-teman Bolo Kopi. Nah Cak Ari, hal yang menarik Cak Ari, di sini itu di Banyuwangi nih umumnya itu kan terbagi beberapa wilayah penyangga kopi. Songgon itu dengan branding durian yang begitu kuat. Iya kan? Di Banyuwangi ada Nggombeng, ada Kalibaru, bahkan di kawasan pegunungan kaki Raung Ijen itulah. Ini bisa dikatakan sebagai penyangga kopi. Kopi. Menarik, kenapa sih Cak Ari dengan teman-teman Bolo Kopi itu punya keberanian mengangkat brand kopi Songgon? Adakah kekhasan khusus atau kelebihan mungkin dari kopi Songgon seperti itu atau bagaimana Cak? Gini Pak No dan sahabat Pinus TV ya, kita itu awal itu malah justru down dulu ya. Kita sama teman-teman yang ada berangkatnya lebih belakang gitu berangkatnya kita juga baru di 2018 karena kesadaran yang tadi Pak No. Semua kejadian pasti ada hikmahnya di sini. Kalau kita bilang di Kalibaru, di Kalipuro, memang teman-teman itu sudah lebih lama daripada kita. Start lebih awal. Kita mencoba untuk ini loh kopi Songgon.
ternyata itu kita sempat minder karena memang ada beberapa buah-buahan termasuk durian ya, durian, petai, jengkol, tanaman lindung, iya, di kebun rakyat itu kan memang tumpang sari ya Pak. Ada buah pisang. Jadi mau nggak mau di kopi yang kita seduh itu memang ada aroma khusus Pak No. Awal kita donya di situ. Loh, kopi kita kok gitu. Berarti tumbuhan yang lain itu punya pengaruh. Pengaruh Pak No, pengaruh besar malah. Jadi sempet down di situ dan ternyata itu memang ada teman lah dari Jakarta ya yang nyicipi kopi kita. Loh Mas, ini akan menjadi kopi yang spesial banget di Songgon untuk pembeda. Loh, untuk robusta. Justru punya nilai lebih. Justru punya nilai lebih di situ. Wah, keren ini. Jadi gitu Pak No. Ketika yang ada di kebun produksinya itu dekat dengan tanaman pisang, akan ada aroma pisangnya. Gitu. Begitu apalagi juga saat musim durian. Musim durian. Ketika bunganya itu berbarengan dengan bunga durian, Pak No, atau pas durian itu lagi musim-musimnya, kopi kita itu ketika diseduh memang ada bau-bau durian, Pak No. Gitu ya. Iya. Malah punya khas sendiri. Malah punya khas sendiri, Pak No. Jadi bisa beragam nih di saat musim bunga ini barengan dengan kembang kopinya berbunga, bisa punya pengaruh beda-beda ya. Justru tidak membuat jenuh. Wah, kelebihan yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Cak Ari, kalau kita melihat basecamp Bolo Kopi ini, ya, kaitan dengan kegiatan wisata yang lain, kita melihat beberapa kali, kita coba amati di sini, lihat ya, banyak teman-teman operator singgah ke sini menikmati kopi Songgon. Sejauh ini kerjasamanya dengan pelaku wisata, karena ini kan tidak akan jauh-jauh ya erat hubungannya, kolaborasi antara kopi dengan kegiatan wisata dengan teman-teman operator itu. Sejauh ini kerjasamanya bagaimana? Alhamdulillah kita itu untuk Songgon ya Pak No ya, karena kita ini berada di titik awal ketika baru masuk di Kecamatan Songgon kemungkinan. Jadi teman-teman koordinator semua wisata itu hubungannya dengan kita baik. Alhamdulillah. Teman-teman bawa tamu itu base awalnya di sini Pak No. Wah, untuk ucapan selamat datang dengan kopi Songgon. Betul. Jadi gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu untuk datang berwisata ke Songgon, karena di Songgon itu banyak sekali tempat wisata alamnya yang sangat baik. Sekalian nanti ketika sampai di sini pasti Anda akan mencicipi kopi dari teman-teman Bolo Kopi untuk kopi Songgon. Dengan kekhasan Songgon yang luar biasa. Ya. Cari, ada gak kendala nih dari teman-teman? Ya, mungkin apa pasokan green bean-nya, produksi kopi rakyat yang andalan pemasok teman-teman adalah kopi rakyat. Ada kendala ketika produksi dari? Pasti ada ya, Pak. Ya, mungkin ketika ada pesanan banyak ternyata bahan bakunya kurang atau bagaimana, itu bagaimana untuk mengatasi itu, Cari? Berarti gini awal Pak No ya. Kalau masalah itu pasti akan ada. Ketika di dalam komunitas kita sendiri itu, awal kita berdiri, namanya komunitas ya Pak No. Awal itu sosialnya dulu Pak No. Ketika tidak menghasilkan dan lain-lain, awal pasti ada salah satu anggota itu yang keluar menarik diri. Seiring berjalannya waktu, kita sudah mulai bisa menghasilkan dari komunitas ini Pak No, dengan proses kopi dan lain-lain. Kita ada anggota baru yang datang lagi, ya, gitu. Terus masyarakat sekitar semakin tergugah. Seperti ini nilainya lebih bagus. Dan yang sempat ditebang Pak No ya, ditanami tanaman lain, sekarang sudah tanam kopi lagi Pak No. Alhamdulillah. Keren. Ini satu efek yang luar biasa. Iya. Terus untuk yang tadi Pak No tanyakan ya, apa ada pemasokan green bean ke kita kalau permintaan pasar itu sudah tinggi? Itu memang terjadi Pak No. Di 2-3 tahun lalu sampai tahun ini kita masih belum bisa mencukupi permintaan yang memang dari teman-teman itu banyak Pak. Oh, terus sampai dengan hari ini penikmat kopi Songgon itu adakah dari wisatawan yang mungkin ketika berkunjung ke sini akhirnya membangun komunikasi dan kerjasama, atau bagaimana, atau pasar yang hari ini terbangun seperti apa? Ada Pak No, memang ada dari teman-teman yang wisatawan ke Songgon, memang teman-teman dari jauh itu. Beliau itu sempat bekerja sama karena nyobain kopi kita ya. Kok ini memang beda. Robusta yang dirasakan di sini itu memang beda karena tadi yang saya sebut di awal, ada karakter buah-buahan yang ada di Songgon ikut ke sana. Mereka itu malah menjalin hubungan kerjasama dengan kita untuk mereka buat kedai di sana. Support kopi dari kita Pak. Waduh, keren. Sampai luar kota. Sampai luar kota Pak No. Sampai ini kalau ngomongin luar kota paling jauh kemana?
Kita kemarin itu pernah ke Aceh, Pak No. Ada kiriman ke sana. Aceh itu terkenal dengan kopi gayo. Kopi gayo di Aceh. Wah, pernah juga ada salah satu YouTuber dari Jakarta itu pernah ngomper kopi kita dengan kopi Aceh, Pak No. Gitu. Karena mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri ya di kopi itu, sama-sama enak alhamdulillah, Pak No. Dan teman-teman juga ini sedikit bercerita sama Pak No, ya Pak No. Jadi teman-teman yang dari jauh itu datang ke sini yang awalnya nggak kenal, Pak No. Plusnya kita nambah relasi, nambah saudara jadinya. Wah, karena kopi. Bangun jejaring ya, karena kopi. Karena kopi. Keren. Oh iya, Cak Ari, terakhir Cak Ari. Harapan Cak Ari ya. Dengan melihat potensi kopi Songgon yang coba dikemas, digarap dengan baik oleh teman-teman komunitas Bolo Kopi, supaya kopi Songgon lebih punya nilai jual lebih tinggi, terus lebih luas lagi pasarnya. Harapannya seperti apa, Cak Ari? Jadi harapan kita ke teman-teman yang milenial ya Pak No ya, ke teman-teman anak-anak muda yang memang belum ada kegiatan di luar pekerjaan atau baru lulus kuliah, nggak usah kecil hati lah, karena pekerjaan mungkin dicari susah, kita ciptakan pekerjaan sendiri. Pekerjaan sendiri. Salah satunya dari kopi, Pak No. Dengan diproses dengan baik dan benar, ternyata Pak No akan menjadi nilai jual yang lebih tinggi ketika kita mau terjun langsung, Pak No. Harapan dan saya banyak sarjana diluluskan dari hasil kopi. Betul. Oleh bapak yang ada di desa. Ada satu pesan moral, Pak No, dari salah satu orang yang pernah berbicara ke saya di Dusun Gumo Candi, Pak No. Jadi gini, kamu di luar oke lah, kamu di luar sini oke lah. Tapi apa yang bisa kamu perbuat dari kamu kecil sampai kamu besar, kamu makan dari hasil tanah di Dusun Gumo Candi. Apa timbal baliknya ketika kamu sudah besar seperti ini yang diberikan ke dusun kita di Dusun Gumo Candi. Kita jawab dengan produk ini, Pak No. Kita jadi mengangkat gitu, dengan kopi. Oke, Cak Ari. Paling akhir nih, akhir. Kopi dengan wisata. Hari ini dengan teman-teman penggiat kopi dan pelaku wisata supaya lebih mendongkrak kunjungan wisatawan ke Songgon. Pesannya, Cak Ari, terakhir. Untuk teman-teman sahabat Venus TV, nggak usah ragu datang ke Songgon, karena akan kita suguhkan dengan kopi terbaik, dengan wisata alam terbaik. Wah, keren banget. Sahabat destinasi, demikian bincang kita dengan salah satu penggiat kopi Songgon yang mencoba mengangkat sudut potensi Songgon dari sudut kopi, yang menjadi poin tersendiri sebagai daya tarik ketika Anda berwisata ke Songgon. Songgon dengan kemasan beragam kegiatan wisata, minat khusus wisata alam dan wisata buatan, ditambah lagi bertumbuhnya UMKM, salah satunya ada kopi. Ini sangat layak untuk Anda kunjungi. Sampai di sini dulu perbincangan kita, kupas tentang Sambang destinasi. Kita akan keliling Banyuwangi, tapi kita habiskan dulu di sudut Songgon. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam destinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya gak diombe.